Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Ada sejumlah pertanyaan khususnya terkait dengan hal zakat fitri yang banyak dilontarkan kepada anak. Di antara pertanyaan itu yang anak anggap penting untuk dijelaskan dikarenakan mendesaknya perkara ini, ada sejumlah pertanyaan. Yakni pertama, benarkah orang miskin tidak berkewajiban membayar zakat fitri? Kedua, apakah bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya di malam Idul Fitri atau di saat Ramadan tadi tetap dikeluarkan zakat fitrinya atau tidak usah karena belum terlahir? Yang ketiga, benarkah bahwa yang berkewajiban membayar zakat fitri dari seorang istri itu adalah suami? Yang keempat, bolehkah anak menyerahkan atau membayar zakat fitrinya diserahkan untuk orang tuanya, ayahnya, ibunya yang fakir misalkan, atau kakeknya, neneknya yang fakir? Boleh tidak? Demikian pula orang tua, misalkan anaknya yang sudah berkeluarga misal kata, atau yang belum berkeluarga, udah dewasa, lalu mereka ini fakir miskin, boleh nggak orang tua bayar zakat fitrah itu diserahkan untuk anak cucunya yang tidak mampu? Kemudian selanjutnya, boleh tidak memberi zakat fitri kepada kerabat yang tak mampu, seperti bibi, paman, keponakan yang tak mampu? Kita kasihkan zakat fitrinya kepada mereka, boleh tidak? Dan terakhir, termasuk yang paling sering ditanyakan adalah apakah ada doa khusus baik saat kita menyerahkan zakat fitri itu ke tangan penerimanya ataupun ke panitia zakat fitri, dan adakah pula doa khusus bagi yang menerima zakat fitri itu, baik itu panitia zakat fitri atau orang yang langsung menerima pemberian zakat fitri itu. Itulah sejumlah pertanyaan yang paling sering ditanyakan belakangan ini, dan ini yang akan Anda jawab dalam kajian kali ini insya Allah. Kita masuk pembahasan pertama, yakni apakah orang miskin tidak diwajibkan membayar zakat fitri? Untuk menjawab pertanyaan ini tidak akan bisa kalau kita tidak memahami dulu definisi batasan miskin. Miskin itu dalam sisi syariat, kapan sih seseorang disebut miskin? Nah, untuk menjawab ini maka kita melihat hadis yang bersumber dari Sahal ibnu Hanzalah, di mana radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang batasan orang yang dianggap cukup. Ya, batasan orang ini dianggap tidak miskin. Dengan kata lain, kalau yang di bawah ini berarti miskin. Batasannya apa? Ya, yang dia nggak boleh minta-minta. Kapan sih dianggap cukup? Ya, kalau yang di bawah itu dikategorikan miskin berarti. Maka beliau menjawab, qadru ma yughaddi wa yu'ashshi, kata Nabi SAW. Seukuran yang mencukupi makanan untuk waktu pagi dan sore. Sehari itu dia ada. Jadi kalau dalam istilah syariat, kalau ada orang yang untuk pagi ini dengan sorenya dia ada makanan pokok yang bisa dia makan, tersedia, dia tidak dikategorikan miskin, masih cukup. Tapi kalau untuk besok kita ini tidak ada nih
ini udah sore, besok paginya kita nggak ada nih, nggak ada makanan yang makanan pokok untuk pagi nggak ada, sore apalagi belum tersedia, maka ini kategori miskin dalam syariat. Ini penting dulu diketahui hadis tadi, riwayat Abu Dawud 1629 dinyatakan sahih oleh Syekh Mukbil rahimahullah dalam Sahihul Musnad 462. Ya, jadi Abu Dawud meriwayatkan, ya Ahmad meriwayatkan dan lain-lain. Nah, sekarang ikhwan, karena itu ulama menetapkan batasan miskin itu adalah orang yang tidak memiliki bahan makanan untuk hari itu, pagi sorenya nggak ada. Ketika kita udah masuk sore, untuk besok ini pagi sorenya nggak ada, itu berarti dia miskin. Karena tidak punya makanan pokok untuk pagi sore besok nih, nggak ada. Ya, maka itu kategori miskin. Nah, ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Atas dasar itu, ya, jika ada orang yang besok itu, ya, besok hari raya, dia di rumahnya masih punya makanan pokok, masih punya nih, entah beras seberapa, pokoknya masih ada dan bahkan. Dan jika dia bisa untuk dikeluarkan zakatnya juga sambil bayar habis dikeluarkan zakat fitrinya, dia punya stok makanan tadi untuk makan hari itu, ya. Maka kalau dia masih bisa begitu, walaupun dia sisa stok makanannya setelah dikeluarkan zakat fitri, bisa mencukupi dia makanan dirinya dan keluarganya pagi dan sore, tetap dia wajib bayar zakat fitri. Ya, tetap, sebab dia dianggap cukup. Kalau masih bisa bayar zakat fitri, dikeluarkan untuk sekian jiwa di keluarganya, setelah dikeluarkan lalu dia perhitungkan, oh ya untuk pagi sorenya masih ada juga nih, maksudnya cukup untuk makan dia dan keluarganya pagi sore, maka ini dikatakan cukup dan dia wajib tetap keluar zakat fitri. Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam Ma'alim Sunan juz 2 halaman 49 mengatakan, "Idza fadla an qutil mar wa quti ahli maqdar ma yuaddi an zakatil fitri wajabat 'alaihi." Jika makanan seseorang itu yang dia punya, ya, melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya seukuran untuk bayar zakat fitri. Jadi besok zakat fitri dia punya sudah untuk pagi sore sudah jelas nih cukup makan saya untuk keluarga. Lalu dia pun punya lagi sisa lebihannya untuk bisa zakat fitri diri dan keluarganya, maka wajabat kata Imam Syafi'i rahimahullah, wajabat soalnya dia tetap wajib keluar zakat fitri. Kalau perhitungannya dia masih tadi untuk makan pagi sore dia cukup, dan kalau nanti dikeluarkan zakat fitri untuk diri dan keluarganya itu juga bisa wajib. Itu batasannya seperti itu ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad bin Hambal, ya, dalam Masail riwayat Imam Abi Dawud juz 1 halaman 124 ada penjelasan. Su'ila Ahmad rahimahullah anil fakiri alaihi zakat al-fitr. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang orang fakir. Ya, wajib enggak sih zakat fitri? Dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Idza kana indahu qut yaum fama fadla anhu liyu'addi." Jika ia masih memiliki makanan pokok di hari tersebut, cukup nih. Masih untuk makanan pokok dia makan, ya besok Idul Fitri, besok dia ada makanannya di hari itu ada, ya. Bahkan ada kelebihan bisa untuk ngasihkan ke orang lain, maka wajib dia, kata Imam Ahmad, ya, fama fadla anhu liyu'addi, yang lebihnya itu wajib dia keluarkan zakatnya. Sampai lalu ditanya, ya laisa indah, kalau memang tidak ada nih, cukup hanya untuk makan dia aja, pagi ada, sore aja ada, tapi untuk zakatnya di hari itu tidak ada, hanya untuk makan saja dia, cukupnya untuk dirinya dan keluarganya pagi dan sore, nggak ada lebih. Wajib enggak? Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, laisa alaihi syai', tidak berkewajiban lagi zakat fitri. Kalau memang adanya seperti itu sudah. Jadi batasannya sekarang dapat kita simpulkan, seseorang dikategorikan miskin jika dia hanya
cukup makan untuk hari itu saja pagi sore dan tidak ada kelebihan lagi untuk bayar. Itu miskin, dia tidak wajib zakat fitri. Kalau masih ada, dia dikategorikan secara syariat masih cukup dan harus dikeluarkan zakat fitrinya. Setelah dia memperkirakan masih ada makanan hari itu pagi dan sore. Wallahu ta'ala a'lam. Sekarang masuk soalan kedua. Masalah janin. Ya, seorang ibu hamil misalkan 5 bulan. Ya, ini bayi ini yang di dalam perut janin ini dikeluarkan enggak zakat fitrinya nih. Ya, di malam itu dia di malam Idul Fitri bayinya misalkan usia 5 bulan dalam kandungan. Maka dalam Sahih Muslim 1645 Ibnu Umar radhiyallahu anhuma saat menjelaskan pihak mana saja yang wajib dikeluarkan zakat fitrinya, di antaranya beliau menyebut sohirin au kabirin, anak kecil maupun yang udah dewasa, yang gede. Ini sohir. Atas dasar hadis ini, kalau Ibnu Hazm rahimahullah mengkategorikan bayi itu sohir, anak kecil, tetap wajib, kata Ibnu Hazm rahimahullah. Walau demikian, pendapat yang paling kuat, ya, kita tahu bahwa janin yang di perut ibu kalau sudah berumur 120 hari diberi ruh, berarti sudah jiwa yang sempurna di dalam perut ibunya. Jadi kalau janin ini di perut ibunya sudah berumur 120 hari ke atas, ya, berarti 4 bulan ke atas, maka dia dikeluarkan zakat fitrinya, namun tidak wajib, hanya sunnah. Itu pun sunnah, pendapat yang terkuat. Mengapa tidak wajib? Ya, pertama, sebetulnya dalam hal ini bahkan 4 mazhab menyatakan seperti itu. Tidak wajib janin yang masih belum keluar dari perut ibunya di malam Idul Fitri, ya, untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Tidak wajib. Tidak wajib itu kan berarti bisa sunnah. Ini pendapat dari 4 mazhab, sepakat. Mazhab Hanafi, lihat dalam Hasyiah Ibnu Abidin juz 2 halaman 361. Mazhab Syafi'i, lihat dalam Al-Majmu juz 6 halaman 139. Dan mazhab Hambali, lihat dalam Isyaqul Qina juz 2 halaman 249. Tapi tadi tidak wajib itu bukan berarti tidak boleh. Hanya tidak sampai berdosa. Yang utama sunnahnya kalau janin di perut ibunya di malam Idul Fitri sudah berumur 120 hari, berarti sudah diberi ruh ke atas, berarti dia sunnah tetap di zakat fitri, itu sunnah saja, mustahab. Mana dalilnya? Abu Kilabah, yang nama lengkap dia adalah Abdullah bin Zaid bin Amru, seorang ulama dari kalangan tabi'in pertengahan, pernah bercerita, kana yujibuhum ayyatu zakat fitr an soghir wal kabir hatta alal hublah fi batni ummi. Dulu perkara yang ada di sahabat, kalangan sahabat, ya, yang sangat disukai oleh para sahabat adalah apa? Mengeluarkan zakat fitri dari anak kecil sampai dewasa, hatta alal hublah fi batni ummi. Sampai kalau dulu para sahabat membayarkan zakat fitri pada bayi yang masih berada batni, perut ibunya, cabang bayi. Dulu sahabat begitu. Ya, ini diceritakan oleh seorang tabi'in. Dulu para sahabat, kalau yang istrinya ya pada lagi mengandung di malam Idul Fitri itu masih itu ya sudah berumur 120 hari ke atas, sahabat suka. Ya, tapi ini bukan wajib, hanya menyukai saja. Tidak ditekankan harus. Ya, asar tadi tentang dari Abu Kilabah dikemukakan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf 5788 dengan sanad yang menurut Syekh Mustafa As-Sulaimani dalam situsnya nomor 207 Sahih. Ya, karena itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan zakat fitrah itu la tudfa anil haml fi batni ala sabilil wujub. Zakat fitri dikeluarkan walaupun untuk janin yang masih ada dalam perut ibunya,
yang telah berumur 120 hari tadi, semua sudah diberi. Tapi awas, ini dikatakan di sini bukan wajib hukumnya. Wa innama tufa ala sabil istihbab. Ini hanya disukai saja, sunnah. Jadi kalau kita punya anak, anaknya belum lahir di malam Idul Fitri tapi sudah berumur lebih dari 120 hari, ya 120 hari ke atas, sunnah untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Lihat fatwa Syekh Al-Utsaimin ini dalam Majmu' Fatwa beliau juz 18 halaman 263. Penyunahan atas perkara ini, ya, sunnah, juga dikatakan oleh Imam Al-Bahawi dalam Syaful Hina juz 2 halaman 249, juga fatwa Lajnah Ad-Daimah sama. Komite Ulama Saudi menetapkan sunnah, tidak sampai wajib, ya. Lihat dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah juz 9 halaman 366. Kesimpulan, bagi ibu yang mengandung bayinya di malam Idul Fitri telah mencapai minimal 120 hari atau 4 bulan, maka sunnah di zakat fitri janinnya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Sekarang kita teruskan masalah ketiga. Ini yang juga sering jadi salah paham dan banyak yang belum terlalu paham, yaitu istri ini zakat fitrinya apakah memang tanggung jawab suami atau harus dari zakat fitri harta si istri itu sendiri, bukan dari suami zakat fitri. Kalau jumhur ulama memang menyatakan suami wajib yang menanggung zakat fitrinya istri. Ini memang jumhur ulama begitu, ya. Dari kalangan ulama mazhab Maliki dalam Mawahibul Jalil juz 2 3 halaman 264, mazhab Syafi'i lihat dalam Mughni Muhtaj, ya, juz 1 halaman 403, mazhab Hambali Al-Furuq juz 4 halaman 216. Ini katanya suami yang berkewajiban membayar zakat fitrinya, ditanggung oleh suami. Namun sebagian ulama mengatakan jika si istri itu memiliki harta cukup untuk zakat fitri, si istri kan kadang dia punya juga mungkin dari hasil warisan, harta aslinya istri, atau pemberian suami lebihannya dia kumpulin, dia jadi punya harta pribadi, maka si istri harus berupaya mengeluarkan zakat fitri bukan dari harta suami, keluarkan dari zakat pribadi, ya, jangan dari suami. Ini penting, ya. Ini adalah pendapat dari mazhab Hanafi. Lihat Al-Bahrul Ra'iq juz 2 halaman 272, mazhab Zahiri lihat Al-Muhalla juz 6 halaman 138, mazhab Sufyan Ats-Tsauri lihat Al-Mughni juz 3 halaman 90, ya. Juga ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Lihat Syarhul Mumti juz 6 halaman 154 sampai 155. Dalilnya mana? Kenapa istri kalau punya harta sendiri, baik hartanya tadi dapat dari harta asli dia, dapat dari warisan, mungkin dulu dapat waris kan jadi hak milik istri sendiri karena warisan keluarganya, atau mungkin dia usaha sendiri, atau tadi punya simpenan pemberian suami lebih apa disimpan apa, asli sudah harta istri, maka jangan dari suami, jangan. Mana dalilnya? Pertama, Allah berfirman dalam surah Al-An'am 164, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang, ya, tidak memikul dosa orang lain. Dari ayat ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti juz 6 halaman 155, ini jadi dalil bahwa pada dasarnya seseorang itu tidak saling menanggung dalam kewajiban syariat masing-masing, hukum asalnya. Suami berkewajiban, tidak bisa misalnya sholat istri ditanggung suami, kewajiban pribadi, hukum asal gitu. Tidak ada cerita kalau nanti istri ternyata tidak mampu, tidak punya penghasilan sendiri, nggak punya harta sendiri, suami wajib. Tapi kalau istri itu dia punya harta sendiri, asli, maka dia tetap hukum asalnya punya kewajiban sendiri. Karena ini kewajiban yang tersangkut dengan harta dia sang istri. Zakat fitri ini kewajiban pribadi hukum asalnya. Demikian menurut Syekh Al-Utsaimin. Dalil kedua, di hadis sahih, ya, sudah sering Anda sebut hadis ini dan sudah kita kenal, ya, Bukhari 1503, dikatakan bahwa
Nabi itu faradha Rasulullah. Nabi mewajibkan zakat fitri itu, di situ dia disebut salah satunya ya untuk laki-laki dan perempuan. Kata Syekh Al-Utsaimin, ya wajhud dalalah, ya sisi pendalilan dari hadis ini, wal aslu fil fardhi annahu yajibu ala kulli wahidin bi ainihi duna ghairi. Ya, hukum asalnya kewajiban ini berlaku untuk pribadi, tidak ada tanggungan yang lain. Sebab ini semua muslim. Mau hukum asalnya, hukum syariat ini untuk pribadi-pribadi. Kecuali cerita tadi, kalau yang tidak mampu sudah cukup. Istri pun suaminya wajib. Tapi kalau istri punya, maka istri ya yang lebih selamat anak sarankan, bayarlah zakat fitri dari harta aslinya, jangan dari suami. Pendapat ini akan lebih menyelamatkan kita. Di bank setahun sekali, masa sih istri nggak punya ya sedikit untuk bayar zakat fitri bagi dirinya. Kalau anak-anaknya biar suami yang nanggung. Tapi kalau istri, ya kalau anak-anaknya yang masih dalam tanggungannya itu suami. Ya, tapi kalau istri, bayarlah zakat fitrinya untuk dirinya sendiri dari hartanya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Masuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Zakat mal maupun zakat fitri, ya anak diberikan ke orang tua, ya atau orang tua diberikan kepada anak, boleh nggak? Baik zakat mal maupun zakat fitri. Kita punya orang tua kita fakir. Zakat mal saya untuk orang tua saya, untuk abah saya, untuk umi saya, untuk jid saya, misalkan. Boleh nggak? Atau orang tua, anaknya di sana miskin, ya lalu orang tuanya mampu. Udahlah zakat fitri saya mah untuk anak aja, atau saya punya zakat mal untuk anak saja, anak saya aja, anak saya kan tidak mampu. Maka jawabannya, ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, sebetulnya dalam hal ini ada khilaf. Pendapat yang paling kuat, menafkahi orang tua itu kewajiban. Menafkahi orang tua, anak menafkahi orang tua, dikala apalagi orang tuanya tidak mampu, wajib, tidak ada urusan dengan zakat. Wajib menjadi tanggungannya. Demikian pula orang tua menafkahi anak, selagi anaknya tidak mampu, wajib orang tua menjamin. Itu hak dasar, kewajiban utama. Ya, yang dimaksud orang tua itu berarti ayah, kakek, ya nenek dan seterusnya. Anak maksudnya anak, cucu dan seterusnya. Itu kewajiban orang tua ke anak, ya atau anak ke orang tua, itu sudah kewajiban. Makanya dasar ini ulama bikin kaidah, ada kaidah. Annakulla mayajibu alal insan ayyunfit alaihi fala yajuz ayyudfa zakah ma ilaihi. Setiap yang wajib dinafkahi oleh seseorang, maka tidak boleh bayar zakat padanya. Yang kalau sudah kaidah ulama, kalau yang sudah tanggungan dia abahnya tiap hari juga ditanggung dia, makan, minum, uminya ditanggung karena nggak mampu, kan wajib anak. Demikian pula orang tua melihat anaknya tidak mampu, orang tua wajib ya menanggung anaknya. Kewajiban dasar memberi makan minum. Makanya kalau yang menjadi itu sudah kewajiban, ya zakat tidak boleh diberikan kepada mereka karena itu bukan zakat lagi, udah kewajiban full yang melekat padanya. Zakat itu nanti diberikannya ke pihak yang di luar itu. Demikian ditetapkan oleh para ulama. Karena itu Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, ini juga ditegaskan ulama, bukan ijtihad ana. Model ana masa ijtihad. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yu'ta minas shadaqah al-mafruḍah lil walidain wala lil walid. Zakat yang wajib itu dua intinya, zakat mal maupun zakat fitri itu kan wajib. Zakat yang wajib tidak boleh diberikan kepada orang tua, juga tidak boleh kepada anak. Anak misalkan nggak mampu, anak punya nih zakat fitri abah ya untuk kamu, nggak boleh karena yang tidak mampu sudah kewajiban melekat Anda. Demikian pula ya ke orang tua,
Orang tua Anda kalau tidak mampu, Anda wajib setiap hari bahkan. Nggak ada cerita zakat. Ya, sebab melekat ini mah. Selagi orang tua tidak mampu, Anda wajib berupaya mengcover kehidupan orang tua Anda. Nggak ada urusan dengan zakat. Yang sudah menjadi tanggungan Anda ini bukan lagi zakat. Zakat itu nanti di pihak yang di luar kelompok ini. Ya, itu makanya kata Ibnu Qudamah, wala yuqamna shadaqah al-mafruḍah lil walidain wala lil walad. Ya, wala lil walid. Ya, tidak boleh harta itu ya dikeluarkan kepada orang tua, wala lil walad. Tidak boleh pula dikeluarkan untuk anak. Ya. Jadi walidain tidak boleh, kedua orang tua tidak boleh, ya, lil walad kepada anak juga tidak boleh. Ya. Bahkan di situ dikatakan Ibnu Qudamah mengatakan mengutip ucapan Ibnu Munzir yang berkata telah ijma ahlul ilmi, para ulama, bahwa annal zakata la yajuz. Zakat itu tidak dibolehkan menyerahkannya kepada ilal walidain, kepada kedua orang tua. Itu sudah ijma bahkan dikatakan. Ya, ini dikatakan tuh. Juga tidak dibolehkan diberikannya kepada anak-anak yang nggak boleh. Ya, dan ini juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ya, la yu'til walidaini min az-zakah walal walid wala waladan liwalid. Ya, kedua orang tua tidak boleh diberi zakat. Zakat mal nggak boleh, zakat fitri tidak boleh. Orang tua itu tidak boleh pula anak, cucu atau kakek nenek. Dia nggak boleh, sebab itu udah jaminan. Kalau dia fakir, Anda wajib melekat. Ya, lihat Al-Mughni juz 2 halaman 269. Jadi intinya zakat fitri, kesimpulan, tidak boleh diberikan orang tua ke anak walaupun anaknya fakir, atau anak ke orang tua walaupun orang tuanya fakir. Sebab itu sudah kewajiban melekat, bukan zakat lagi. Keharusan yang menempel dia. 24 jam harus. Sekarang masuk. Kalau diberikannya kepada di luar pihak tadi, ke anak ke orang tua ke anak, misalnya diberikannya kepada tapi masih kerabat, bibi, paman, keponakan gitu, masih kerabatan itu, yang mereka ini tidak mampu, fakir atau miskin, boleh nggak? Maka dalam hal ini ya ada hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah 1506. As-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa 'ala birrahim fintan shadaqah wasilah. Ya, sodako itu, sodako di sini sodako wajib, zakat mal maupun termasuk zakat fitri. Ya, itu diberikan kepada orang miskin, kata Nabi. Ya, dan wa'ala birrohim, kalau zakat dia, baik zakat mal maupun zakat fitri, diberikannya kepada yang masih memiliki keluarga kerabat, paman, bibi, awas. Di luar tadi orang tua ke anak, anak ke orang tua. Sebab itu tadi sudah melekat kalau tadi. Ini mah yang masih itu kerabat, ya, paman, bibi, keponakan. Maka yang ini pahalanya 2 kali lipat. Yaitu apa? Pahala sodako dan pahala wasilah. Apa? Menyambung silaturahmi. Lebih utama. Jadi kalau kita ini mau zakat fitri atau kita mau zakat mal, yang pertama wajib kita perhatikan kerabat kita dulu ada enggak? Paman kita, bibi kita, ya, keponakan-keponakan kita yang mungkin mereka miskin. Itu dulu yang kita berikan, baru nanti merambah kepada pihak lain, tetangga dan seterusnya. Itu lebih utama. Kalau ke kerabat, bahkan pahalanya 2 kali lipat. Ya, paman, bibi, keponakan dan seterusnya yang tidak mampu, awas. Ya, yang tidak mampu, syaratnya yang tidak mampu, yang memang mereka ini ya miskin gitu, ya, tidak mampu. Nah, ikhwan azani Allah wa iyyakum, ini juga sama difatwakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan ya juz antfa zakatul fitr wa zakatul mal ilal aqarib al-fuqara. Ya, boleh memberikan zakat mal maupun zakat fitri kepada kerabat, katanya. Boleh. Bahkan
Bukan sekedar boleh, kata saya Al-Utsaimin rahimahullah. Memberikan itu ilal aqorib, zakat mal maupun zakat fitri kepada kerabat yang tidak mampu, aula min daqiha ilal abaid, jauh lebih utama dibanding Anda memberikan zakat fitri atau zakat mal kepada orang yang jauh, yang Anda nggak, apalagi yang nggak kenal. Saudara dulu, kerabat tadi. Sekali lagi Anda ingatkan, di luar anak orang tua anak, karena itu sudah dibahas dakwah. Ya, kita punya saudara kita, ya, paman kita, kerabat kita, bibi kita, berikan. Kalau mereka memang tidak mampu, awas. Kalau mampu nggak boleh. Sebutkan zakat fitri fokusnya di fakir miskin. Nggak boleh kalau mampu mah. Ya, ini ceritanya tidak mampu pas dia kerabat, bahkan itu lebih utama. Ya, lihat fatwa Syekh Al-Utsaimin, ya, hal ini dengan apa yang Anda jelaskan hampir sama, ya, dengan persyaratannya, ya, tadi dalam Majmu' Fatawa Syekh Al-Utsaimin di nomor fatwa 301. Sekarang kita masuk bahasan terakhir. Dan ini yang lagi ramai. Ada nggak sih doa khusus saat kita membayar atau mengeluarkan zakat fitri ataupun saat menerima? Kalau kita penerima, baik kita penerima sebagai amil maupun orang yang langsung menerima. Jawabannya, pertama kita bahas satu-satu dulu. Doa saat mengeluarkan zakat fitri itu, kita mau bayar, baik menyerahkan langsung ke pihak penerima atau lewat amil. Ada enggak? Umumnya di masyarakat, apalagi kalau lewat amil, itu sampai ada yang dituntun pakai niat dulu, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Ya, aku niat zakat fitri ini untuk diriku, kalau dengan ahli keluarganya, wa ahli, dan keluargaku, aku niat zakat fitri. Diucapkan. Bahkan kadang ada kalau yang di beberapa daerah, dan itu cukup viral, ya, sampai dituntun oleh panitia penerima zakat, ayo, ya, sambil pegang beras, kamu baca ya, aku niat zakat fitri untuk diriku, kadang disebut nama, yaitu keluarga fulan, misalnya, zakat fitrinya si fulan. Tidak diragukan, ini termasuk bid'ah. Tidak ada satupun yang andai ini baik, wallahi para salaf sudah mengajukan. Niat itu urusan hati. Ketika orang dia sudah menyiapkan beras, diserahkan, itu sudah pasti dia niatnya, sudah tahu, saya ini mau zakat fitri, sudah pasti tanpa diucapkan. Itulah namanya niat. Niat itu tidak ada urusan dengan lisan. Mengucapkan niat dengan lisan ini bid'ah. Tidak dalam bab sholat, tidak dalam bab wudu, tidak pula dalam zakat fitri. Semua ini tidak ada sunnah. Makanya Lajnah Daimah, ya, komite tetap untuk fatwa dan penelitian Islam Arab Saudi, saat ditanya, ya, hal min qawli ma'in yuqali inda idraji zakatil fitri wa ma huwa, adakah bacaan khusus saat mengeluarkan zakat fitri? Kalau ada apa? Doa khusus. Dijawab, alhamdulillah la na'lamu doa muayyanan yuqalu inda ikhrajiha. Kami para ulama yang berada di komite fatwa Saudi belum pernah mengetahui ada satu saja doa khusus yang diucapkan seseorang tatkala mengeluarkan zakat fitrinya. Belum pernah ada. Ya, tidak pernah kami ketahui. Bagi yang tahu ada hadis baik dari Nabi atau asar sahabat, satu saja sunnah mengucapkan ini, bawakan. Fatwa ulama ini bisa kita lihat di dalam Islam Kok nomor 27015. Nah, itu kalau kita saat menyerahkan. Jadi saat menyerahkan bagaimana Ustaz? Ya sudah cukup. Nih, ya kita kasihkan saja zakat fitri. Sudah. Enggak usah nawaitu an ukhrija, enggak usah baca apa-apa. Ya sudah aja saya kasihkan. Beres sudah. Niat itu urusan dia dengan Allah. Enggak usah diucapin. Selesai. Sekarang kalau untuk menerima zakat fitri, baik kita orang yang diberi langsung atau panitia yang dititipi ini zakat fitri, ya, seseorang anak nitipkan zakat fitri ke panitia, panitianya doain kita, ada nggak sunnahnya? Kalau ada bagaimana? Maka jawabannya dalam surah At-Taubah ayat 103. Mari kita bacakan ayatnya dulu. At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim
Inna sholataka sakanun lahum. Kata Allah, ambil zakat dan sebagian harta mereka. Dengan zakat itu berarti kamu membersihkan, mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Di sini Allah sampai memfirmankan, wasolli alaihim. Doakan untuk mereka yang bayar zakat padamu. Perintah, ada perintah untuk mendoakan. Ya, ini At-Taubah 103. Sebab dengan kamu mendoakan mereka, hati mereka akan menjadi tenang, kata Allah. Nah, dan ini ternyata dicontohkan di aplikasi. Ya, seperti dalam hadis yang akan Anda bawakan, Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu mengisahkan, karena Rasulullah SAW idza atahu qaumun bi shadaqatihim qala. Dulu Nabi kalau ada orang yang menitipkan zakat kepada beliau, mau zakat fitri, mau zakat mal, Nabi apa berdoanya? Ya, beliau lalu mengatakan, Allahumma sholli alaihim. Ya, Allahumma sholli alaihim. Maknanya apa? Ya Allah, limpahkan rahmat kepada orang ini yang membayar zakat ini. Jadi kalau kita datang, ya, ada yang titip zakat fitri, ya, kalau pribadi Allahumma sholli alaihi. Kalau untuk dengan atas nama keluarganya, ini zakat dari keluarga kami, Allahumma sholli alaihi. Sudah begitu. Atau boleh dengan menyebut nama si pemberi zakat itu, nama orang yang zakat fitrinya. Contohnya di sini dalam kasus Abu Aufa tadi, ya, Abu Aufa pernah menyediakan, ya, zakatnya untuk diri dan keluarganya ke Nabi, titip. Apa doa Nabi? Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berikan rahmat, keberkahan untuk keluarga, ya, ala ali Abi Aufa. Jadi kita pun kalau zakat fitri ada orang yang titip ke kita, atau zakat mal ada orang yang titip ke kita, misalnya si Ahmad titip ke kita, kita katakan Allahumma sholli alaih, boleh. Ya, sholli alaih boleh kalau lewat perantaraan. Ya, kalau keluarganya dengan ditambah, ya, dengan Ali Ahmad, wa Ali Ahmad, dan keluarga Ahmad, dengan keluarganya berarti. Ya, itu hadis ini Sahih Bukhari 1466, Muslim 1078. Ya, jadi sekali lagi kesimpulan, saat menyerahkan zakat fitri tidak ada doa khusus. Kalau penerima baik panitia maupun orang yang menerima langsung, doa dengan Allahumma sholli ala fulan, sebutkan, boleh nama atau langsung alai, atau alai, ya, atasnya, atas Anda, atau kalau dengan keluarganya wa ali, ya, dan keluarga. Demikian, mudah-mudahan beberapa perkara ini akan sangat membawa manfaat bagi kita, karena perkara ini sangat sering ditanyakan dan banyak di antara kita yang mungkin belum paham akan berbagai kata-kata. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.